kita berangkat dari sebuah kegelisahan. Ketika tumbuh dewasa, kita khawatir tidak menjadi apa-apa. Sifat dasar manusia pada dasarnya adalah memiliki sebuah keinginan, memiliki sesuatu, dan juga mencapai sesuatu. Seiring bertambahnya usia, dari bayi sampai anak-anak, kita merasakan bagaimana kesenangan, bagaimana keseruan punya teman, bagaimana senangnya punya mainan. Nah, begitu juga ketika kita beranjak remaja, kita senang memiliki nilai yang bagus, kita senang memiliki teman yang banyak, kita senang memiliki pencapaian dalam perlombaan. Hingga pada sampai menuju fase kedewasaan, kita memiliki banyak keinginan, namun merasa ada hambatan, ada halangan untuk mencapainya. Di umur 20-an ini pasti merasakan adanya sesuatu yang namanya, kalau kita sebut sebagai quarter life crisis, atau kita singkat dengan KLC. Quarter life crisis adalah di mana fase seseorang atau manusia yang memasuki usia 20-an, di mana segala kebutuhan, segala pencapaian, segala rintangan itu dihadapi dalam satu fase kehidupan. Nah, di fase ini adalah fase-fase genting di mana seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, mencari jati dirinya. Kita sering khawatir, overthinking, dan juga cemas. Kita ingin menjadi apa? Besok makan apa? Gaji kita berapa? Atau bagaimana memenuhi ekspektasi orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama keluarga atau juga orang tua. Nah, manusia sebagai makhluk hidup memiliki sifat defensif ataupun adaptif. Artinya, ketika makhluk hidup itu terdesak, ia akan mencari jalan keluar. Begitu pula sifat makhluk hidup yang beradaptasi menyesuaikan kondisi lingkungannya. Kita analogikan dengan seekor burung atau binatang lainnya. Ketika ia lapar, ia pasti akan mencari makan. Dan suatu ekosistem sudah terpenuhi dengan rantai makanan yang ada. Hewan-hewan tidak pernah khawatir dengan apa yang akan ia makan esok, karena ia akan berburu, ia akan mencari makanannya sendiri. Hewan-hewan tidak pernah overthinking bagaimana ia akan menjadi besok. Seekor burung tidak pernah khawatir bagaimana ia akan bisa terbang, karena sudah menjadi takdirnya seekor burung untuk bisa terbang. Begitu pula dengan ikan. Ikan tidak akan khawatir bagaimana ia akan berenang, karena memang ia hidup di air. Yang ikan khawatirkan mungkin adalah bagaimana agar bertahan hidup dan tidak dimangsa oleh predator. Kawan-kawan, begitu pula manusia dengan kita semua. Kita ditakdirkan untuk memiliki suatu tujuan dan pasti kita akan mencapai tujuan tersebut. Hanya saja kita perlu beradaptasi dan juga melindungi diri kita agar kita tidak terjatuh dalam kehancuran, agar kita tidak gagal memiliki rasa juang. Jiwa pejuang atau jiwa bertahan hidup ini adalah sesuatu yang penting dalam menghadapi quarter life crisis. Artinya, semangat juang adalah bagian penting untuk menghadapi segala sesuatu agar kita tidak tumbang. Membahas tentang semangat juang, tentunya kita harus memiliki satu visi yang jelas atau suatu impian yang terukur, entah itu di bidang pekerjaan, pendidikan, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Dari target tersebut, kita dapat mengukur bagaimana kita mencapainya. Misalnya dalam pendidikan ya, ada yang ingin mencapai gelar sarjana. Tentunya gelar sarjana ditempuh dalam masa pendidikan kurang lebih selama 4 tahun. Artinya, dalam menjalani proses tersebut, pastinya ada tugas yang berat, kemudian juga ujian-ujian yang banyak, dan juga pelajaran yang penuh dengan tekanan. Nah, dalam waktu pendidikan tersebut, kita harus mengukur bagaimana langkah-langkah yang harus kita capai agar pendidikan kita bisa sukses. Kemudian juga kita harus memiliki daya juang. Artinya, dalam menjalankan pendidikan, dalam mengerjakan tugas, kita harus memiliki semangat yang tidak boleh padam. Walaupun terkadang kita penuh dengan kekecewaan, penuh dengan hambatan, penuh dengan ketidaktahuan. Dapat kita simpulkan ya kawan-kawan, dari tidak menjadi apa-apa dengan takdir yang kita punya, dengan tujuan yang kita capai, dan bagaimana daya juang dan bagaimana kita bertahan dalam menjalani kehidupan ini.
Sekian narasi singkat yang kubuat pada video kali ini. Tunggu video-videoku selanjutnya di Ada Ilmu.